Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas yaitu fokus stamina. Murai batu lebih penting daripada jor EF berlebihan. Melatih murai batu itu tidak perlu tergesa-gesa jika burung masih muda maupun burung bakalan. Ada beberapa yang kita inginkan, kepinginnya burung ini langsung berkicau, bahkan burung masih trotol atau baru lepas-lepas mutasi ke pastol. Jika kita mengharapkan burung ini tampil di lomba, juga belum bisa, karena usia seperti ini burung cenderung perlu asupan gizi dan vitamin dan perlunya stamina, pembentukan stamina dari dini teman-teman, sehingga nanti kedepannya jauh lebih bagus. Kadang kita takut untuk mengumbar, takut untuk menjemur. Sejauh penjemuran itu tidak berlebih sih, aman-aman saja. Seminggu 3 kali jauh lebih bagus daripada tanpa penjemuran saat murai masih muda. Karena ambisi kita untuk mengejar extra fooding, pemberian dengan pemberian takaran yang berlebih saat muda, berharap burung ini mau terus gacor secepatnya dan ngeplong secepatnya. Menurut saya ini kurang bagus. Dari pengalaman saya yang saya jalani sendiri teman-teman, jika kita terlalu mengejor jangkrik extra fooding dari kecil, ya ini nanti dampaknya ke depannya pasti ada masalah pencernaan. Nantinya setelah mutasi burung ini jadi cabul, jadi obi, jadi over emosi dan sebagainya. Pemberian menurut saya sewajarnya aja, maksimal 10-10 atau 7-7. Kalau saya sih paling untuk trotolan itu paling 7-7 aja. Lainnya bisa menggunakan kroto seminggu 2 kali atau UH seminggu 1 kali atau 2 kali. Faktor lain yang perlu kita perhatikan yaitu masalah vitamin. Saya selalu memberikan vitamin burung ini dari kecil. Mulai 10 hari sudah saya beri Vitacik. Itu dilewat waktu masih kecil diaduk, kita campurkan sedikit aja. Itu sampai usia 2 bulan baru saya stop. Kemudian mulai 2 minggu sekali seperti itu. Yaitu bertujuan untuk kita memberi asupan gizi tetapi tidak terlalu over. Untuk pemberian EF ini sangat berguna sekali. Biasanya kalau kita memberikan EF juga dampaknya burung cepat mutasi seperti itu dari kecil, nanti setelah dewasa mutasinya agak sulit. Ini dari pengalaman saya sendiri teman-teman. Mungkin setiap burung juga sangat berbeda-beda karena faktor ya gen, bisa kondisi tubuh pada burung itu sendiri juga beda. Memang ada burung yang ada di jor dari kecil itu tampilnya juga bagus, tapi tidak menutup kemungkinan kebanyakan setelah mabung usia setahun ini sulit mabung. Yang kedua, burung ini over birahi dan emosi, bahkan galak, bahkan dia terlalu overnya sehingga mengakibatkan cabul. Seperti kayak kita sendiri kalau makan berlebih untuk hewani, itu ibaratnya kita aja, itu juga kurang bagus. Perlu adanya stamina, olahraga dan sebagainya. Kalau saya sendiri melihat saya pengalaman, jadi saya mulai trotol itu tetap saya umbar. Bahkan saya mencoba waktu trotol itu burung saya umbar terus menerus. Jadi dalam seminggu itu umbaran itu tidak sedikit. Bahkan saya sampai pertama bertahap itu 100 putaran. Ini sedikit cerita teman-teman. 100 putaran tiap hari. Saya naikkan 200 putaran
tiap hari. Selanjutnya sampai itu 300, terakhir itu sampai usia setahun itu hampir 600 putaran. 600 putaran di sini yaitu bolak-balik dihitung satu, bukan sana satu baru sini satu, bukan, tapi dari sana terbang ke sana terbang ke sini dihitung satu. Tentunya kita juga harus melihat dalam pengumbaran untuk membentuk stamina. Itu ya dilihat kondisi pada burungnya. Jika kondisi tidak fit ya kita harus hentikan. Ini cara saya, teman-teman. Mungkin teman-teman mempunyai pendapat berbeda-beda. Kok terus diumbar, Mas? Apa tidak lelah? Nah, ini kita harus mengerti juga dengan kondisi burung. Apakah diumbar, burung dengan diumbar olahraga, kan waktu lomba itu yang yang dibutuhkan hanya kicauannya. Nah, ini menurut saya seperti artis atau orang yang menyanyi itu kan juga perlu olahraga. Kenapa harus tidak olahraga? Karena di sini dengan olahraga tersebut, meskipun kita berpendapat tentang burung itu tidak perlu olahraga, tetapi saya tetap burung itu perlu olahraga. Karena untuk membentuk, pertama, otot-otot pada sayap itu burung lebih menggepit. Yang kedua, otot-otot pita suara itu jauh lebih kuat. Jadi seperti itu diantaranya, teman-teman. Dan hal lain, kalau kita mengejor EF terlalu berlebih, nanti akibatnya juga ada. Pertama, burung sering serak, utamanya itu. Burung OB itu sudah pasti, ada juga yang tidak. Dengan pengumbaran atau kita memperoleh stamina dengan burung ini, maka burung ini untuk durasi lama, 1 sesi 2 sesi masih kuat untuk staminanya. Itulah pentingnya, stamina itu lebih penting untuk murai batu, bahkan untuk murai batu yang masih muda. Tetapi EF juga perlu jika kita harus mengukur porsi pada burung itu sendiri. Kalau kita jor EF dampaknya kok jadi galak, kok ngelowo, berarti kita sendiri harus belajar dari pengalaman. Saya sendiri juga masih belajar, teman-teman, tapi saya mengolah terus burung ini gimana, gimana. Saya bukan pakar murai batu atau orang yang nyeteng pandai, bukan. Saya juga belajar kayak teman-teman sekalian, cuma saya menginovasi gimana burung ini bisa tampil. Menampilkan burung murai batu itu tidak mudah, bisa karena pertama memang burungnya sudah bagus, tinggal kita olah. Ada juga yang burung yang kita olah terus-menerus, tetapi tingkat kecerdasan maupun kondisi burung itu tidak mungkin kita olah secara maksimal, hanya stagnan di situ aja, teman-teman. Itulah pentingnya burung. Sebelum membeli burung itu harus memilih katuragannya, pertama kondisi burung, kesehatannya maupun kondisi badannya yang kira-kira tidak terlalu kurus juga tidak terlalu gemuk. Jadi itulah pendapat dari saya, sekedar sharing buat pengalaman dari saya sendiri buat teman-teman. Mungkin berguna, jika tidak berguna ya dibuang aja, nggak masalah, teman-teman. Ini hanya berdasarkan pengalaman. Emang nyeteng burung itu tidak mudah seperti kita membalikkan tangan 1 bulan langsung burung bisanya monser. Jadi perubahan yang kita lakukan dari rawatan dulunya itu sangat pengaruh di kedepannya. Ada yang burung monser di awal, sebelum mabung 1 masih pastol sudah monser. Setelah mabung 1 itu burung sulit tampil. Ini sangat banyak sekali, saya juga pernah mengalaminya sendiri karena mentalnya sudah kena. Itu aja pembahasan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman mempunyai pendapat atau pengalaman yang berbeda, silahkan ditulis di kolom komentar, teman-teman. Ya, itu aja pembahasan tentang stamina murai batu. Ini sangat penting daripada kita mengejor EF berlebihan waktu membentuk murai batu dari muda. Semoga teman-teman tetap keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya.
Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.